Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Liber Parduman Sialagan dengan NIM akhir 404. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis terkait kasus ujaran kebencian di media sosial, kasus streamer Resbob pada tahun 2025. Nah, kasus ini bermula ketika Resbob, seorang streamer dan konten kreator, melakukan siaran langsung di media sosial pada tanggal 8 Desember 2025. Dalam siaran tersebut, ia mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina dan mengandung ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda dan komunitas supporter klub sepak bola Persib Bandung. Potongan video tersebut kemudian viral dan menyebar luas di berbagai platform media sosial. Akibatnya, banyak pihak merasa dirugikan dan kasus ini dilaporkan kepada pihak polisian hingga berujung pada proses hukum. Pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain Resbob sebagai pelaku, kemudian masyarakat Sunda dan FPC atau Viking Persib Club sebagai korban dari ujaran kebencian tersebut. Kemudian Viking Persib Club juga sebagai salah satu pelapor dan juga Polda Jawa Barat yang menangani proses hukum kasus tersebut. Nah, kasus ini menimbulkan berbagai dampak. Bagi masyarakat Sunda, pernyataan tersebut menimbulkan rasa tersinggung, sakit hati, dan perasaan direndahkan. Selain itu, kasus ini juga memicu perdebatan dan konflik di media sosial. Sementara bagi pelaku, dampaknya adalah proses hukum, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, serta sanksi sosial dan sanksi akademik berupa pencabutan status mahasiswa oleh kampusnya. Pada kasus ini, hak yang dilanggar adalah hak masyarakat Sunda untuk memperoleh penghormatan terhadap identitas, budaya, dan martabat mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Setiap kelompok masyarakat berhak diperlakukan dengan hormat tanpa adanya penghinaan maupun diskriminasi. Dampak yang dirasakan korban adalah munculnya rasa tersinggung, sakit hati, dan merasa direndahkan. Selain itu, ujaran kebencian juga dapat menimbulkan stigma negatif terhadap kelompok tertentu dan berpotensi menimbulkan diskriminasi berdasarkan suku dan memicu konflik sosial yang lebih luas. Sebagai masyarakat digital, kita harus menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kita perlu menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, tidak menyebarkan konten yang mengandung kebencian, serta melaporkan konten yang melanggar aturan maupun hukum. Kebebasan berpendapat harus tetap disertai etika dan rasa hormat kepada orang lain. Nilai kemanusiaan yang perlu diperkuat dari kasus ini adalah toleransi, empati, rasa hormat, tanggung jawab, serta persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai tersebut penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Jadi kesimpulan dari kasus Resbob menunjukkan bahwa penggunaan media sosial harus disertai dengan tanggung jawab. Ujaran kebencian tidak hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat mengganggu kehormatan masyarakat, keharmonisan masyarakat, dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dan dalam berkomunikasi di ruang digital dan selalu menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi.